Selamat siang semuanya. Kali ini kita dan ada di acara ngopi, ngolah pikir, Doroso bersama Pak Kades Lingkungan. Saat ini kita kedatangan tamu dari jauh dari Klaten. Dari mana Mbak? Prambanan. Ada silakan ngobrol lagi Mbak. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Titi Susana Listiamati. Kebetulan saya dari LPTP Surakarta yang berdomisili di Prambanan, Kabupaten Banten. Juga dari Pusul Institut ya Mbak. Alhamdulillah. Nah, mendapat sebagai bendahara. Bendaharanya Pak Danang. Ya, saat ini Mbak Titi ada di Pundungan dalam rangka apa ini? Kebetulan saya dihubungi oleh Ketua TPPKK Desa Bundungan untuk ikut berpartisipasi dalam penilaian lomba Ratu Pratiwi di Desa Bundungan. Gimana menurut Mbak pendapat Mbak Titi dari semua peserta lomba dari mulai dari 1 sampai 6? Kalau menurut pengamatan dan hasil penilaian, kebetulan tidak hanya saya sendiri tadi yang menjadi juri ya. Juri ada Bu Ati dari Kecamatan Juire, kemudian ada Mbak Rati yang kebetulan juga dari Gita Pertiwi ya. Kami bertiga melalui observasi lapang ya Pak ya. Pertama ya langsung tadi ada bersama teman-teman dari akademisi UIN Salatiga juga, kemudian didampingi oleh perangkat desa dan para kader PKK gitu. Dari pengamatan ke 6 lokasi tadi ya Pak ya, yang dari RW dimulai dari RW 6 sampai RW 1. Memang ada beberapa catatan Pak yang perlu kami sampaikan ya. Yang pertama tadi di RW Kita mulai dari RW berapa? RW kita makan aja. Boleh. RW 1 dulu ya. RW 1. Oke. Untuk di RW 1 tadi mungkin karena wilayahnya agak sempit ya Pak ya. Maksudnya tidak seluas dari RW-RW yang lain. Tadi memang ada beberapa catatan di kami yang pertama itu dari pemanfaatan lahan pekarangannya masih terlihat kurang ya. Ada beberapa lahan ya. Kemudian penghijauannya juga masih kurang di beberapa rumah itu belum tertata dengan pemanfaatan lahan pekarangannya gitu. Kemudian untuk kemeriahannya itu juga masih minim. Kemudian kalau dari pemanfaatan limbah plastik itu kami belum melihat seperti tahun kemarin gitu. Kayaknya yang tahun ini malah menurun gitu ya. Kemudian yang terlihat tadi hanya pemanfaatan limbah ban untuk pot. Gitu. Ya. Kemudian untuk kebersihan Mbak, tentang adanya tumpukan sampah pentingnya ada nggak? Kalau untuk tumpukan sampah agak aman ya. Mungkin karena pemukimannya juga ini ya, dan di desa sendiri sudah ada TPN 3M-nya. Cuma kurang partisipasi dari warga untuk menghias. Nah, keterlibatan masyarakatnya Ayo dari warga ini 1 tahun besok ditingkatkan dihias yang baik. Lebih semangat lagi mungkin ya nanti ya. Kemudian di RW 2 di RW 2. Yang di RW 2. Nah, kalau yang di RW 2 tadi untuk sudah oke dengan kesesuaian tema yang diangkat. Oh, dia mengusung tema. Ya. Temanya apa? Tema yang diangkat tadi tema ramah anak. Oh, RW yang ramah perempuan dan ramah anak ya. Ramah anak, iya. Yang diangkat apa yang di situ ditampilkan? Di situ banyak terlihat dari penataan untuk layout atau arena bermain anak ada tempat arena bermain ada di sepanjang jalan itu ada alat edukasi untuk permainan tradisional seperti gobak sodor, kemudian kalau zaman dulu itu Pak Sunda Mandang. Ya, itu masih ada. Bahkan sempat tadi sempat praktek tadi di sana. Kemudian alat edukasi yang lain juga
terlihat tadi di balai RW. Berarti itu bagus untuk mengurangi anak biar nggak Mengedukasi, main HP ya, tadi biar gerak tidak, fisik di situ. betul. Ya kelihatan sekali di RW Ya, 2 dari betul. Pak RW-nya dan Bu RW-nya dan warganya Ya. menangkap, oh ini saya punya tema tentang desa apa RW yang ramah anak, lingkungan ramah anak. Ya. Kemudian ada juga tadi yang pojok baca itu ya. Betul, pojok baca di balai Biar RW. literasi mereka juga Ya, meningkat gitu. betul. Dan pemanfaatan lahan pekarangan juga oke. Kemudian ada bank sampahnya juga. Oh, ada bank sampah juga. Ya. Tingkatkan di RW 2. Kemudian di RW 3, Mbak. Di RW 3. Nah, ini yang di RW 3 ini antusiasnya luar biasa juga ya. Banyak hal yang kita temukan di sana yang tadi 3 dewan juri itu memperoleh tambahan, memberikan tambahan nilai di situ. Ya, ada dengan pengelolaan magot. Konsepnya apa di sana? Ada konsep nggak? Kalau konsepnya tidak begitu tersampaikan ya, cuman untuk pemanfaatannya luar biasa. Ada bank sampah, kemudian pengelolaan magotnya ada, kemudian ada pemanfaatan lahan pekarangan, baik itu di skala rumah tangga maupun di lahan yang diwakafkan ya, diwakafkan oleh warga gitu. Kemudian ada juga olahan pasca panen. Nah, itu yang apa tadi yang disampaikan? Tadi ada minuman atau ini ya, jus dari sawi. Dari sawi yang ditanam. Ya, ditanam KWT sendiri. KWT-nya tadi itu ada Green Mom ya. Green Mom. Ya, atau GM. Ya. Kemudian mereka mengolah hasil panennya menjadi minuman sehat. Yang tadi yang seger itu ya, ada lemonnya juga. Ya, diberi jeruk nipis. Tapi yang setelah itu ini dia memanfaatkan momen ketahanan pangan dengan membuat tanaman kangkung dan sawi ya di sepanjang jalan. Di sepanjang jalan dengan menggunakan bekas galon. Yang di bawah itu diisi dengan lele untuk galonnya, kemudian di atasnya ada sayuran. Jadi bisa ini ya, misalnya mau bikin mie tinggal petik saja. Ya. Dan itu kebetulan yang lumayan luas juga. Mengurangi biaya rumah tangga khususnya belanja sayur ya. Termasuk tadi untuk olahan pangan itu kan tidak hanya jus saja, tetapi aneka masakan lain ya seperti kroket dan lainnya. Nah itu menurut wawancara tadi juga kita menambah nilai ekonomi bagi KWT-nya. Oke, lanjut di RW 4, Mbak. RW 4 itu dari catatan kami tadi ada beberapa hal, tetapi yang menonjol paling terlihat itu adalah terlihat gersang Pak ketika masuk di RW 4. Mungkin karena padatnya pemukiman sehingga hampir setiap rumah itu untuk penghijauannya kurang. Karena mungkin karena yang tanaman yang ditanam di polybag-nya itu belum tumbuh belum tumbuh tadi untuk yang baru proses penyemaian. Apa mungkin sudah dipanen dulu kemudian lagi. Tapi ke depan masukan kami mungkin bisa setiap rumah itu buka dengan planter bag gitu ya. Entah itu tanaman buah atau tanaman peminggan, itu saya kira biar terlihat lebih sejuk gitu. Tapi untuk kebersihan Mbak di RW 4 itu gimana? Karena lokasinya dia padat pemukiman dan hampir setiap rumah itu sudah press jalan gitu ya. Dari kebersihan sudah oke. Dan yang menarik tadi adalah yang hiasan di ini pemanfaatan limbah kain itu loh, kain perca itu luar biasa itu yang brilian juga. Jadi mereka nggak usah mengeluarkan biaya buat beli penambahnya, tapi membuat sendiri dengan kain perca. Itu ada plusnya ya. Dan itu juga digunakan sebagai tadi yang media tanam itu ya. Dari galon ke galon tadi juga ada tumbuh ya, mau galon itu ya. Itu mungkin kalau pas malam gitu ada cahaya. Mungkin terlihatnya malam karena dia sebagai lampu ya. Kalau nilai-nilai cuma di siang hari.
pengalaman besok mungkin bisa juga malam harinya, juga. ya. Karena kalau di siang hari meskipun mereka menata dengan lampu-lampu, tetapi tidak terlihat. Teman saya lihat di video itu Ya. bagus banget rumah. Nah, itu dia. Ya. Kemudian di RW 5 Mbak. Di RW 5 itu sebenarnya semuanya oke, cuman tadi memang ada beberapa ini ya, apa namanya, lahan yang terlihat apa, tumpukan sampah gitu ya. Oh gitu ya. Ya, Kebun masih ya. ya di kebun-kebun. Jadi yang dinilai kan kita tidak menilai hanya di jalan sepanjang jalan, tetapi juga masuk ke dalam yang tidak banyak diakses orang. Itu masih adanya beberapa. Ya, kemudian di sana juga kebetulan sudah ada IFAL ya Pak, yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Untuk pemanfaatan lahannya sudah oke, ada ternak dan inisiasinya ibu juga luar biasa ya, Iya. semua RW ya. betul betul betul. Bahkan tadi sempat beberapa menyampaikan hasil panennya loh Pak. Oh gitu. Kebetulan pas dipanen juga gitu ya. Jadi Mencicipi dalam bentuk olahannya dan juga ada bentuk sudah ada contohnya hasil panen ya, juga. betul. Kemarin juga tadi diambil apa panennya kangkung sama apa namanya? Sama sawi gitu ya. Ya, itu di RW 3 ya. Oke, di RW 5 juga apa? Antusiasnya luar biasa dari Ya. ibunya ya. Semua rata-rata antusias dari kader PKK maupun Dasawismanya luar biasa dan keren-keren. Kemudian terakhir di RW 6 itu Pak, di RW 6. Untuk RW 6, nah RW 6 ini kayaknya apa namanya Pak, lahan pekarangannya masih terlihat luas-luas. Iya, mau. Nah, cuma tadi ada ketika masuk pertama itu memang kita sempat melihat ada apa namanya salah satu titik bekas pembakaran sampah. Oh, pembakaran sampah. Ya, nah itu mungkin nanti kedepannya bisa kondisian ya, karena itu pas di pintu masuknya, meskipun di sudut ini ya kayak pos ronda ya, ya itu, ya masih terlihat. Kemudian banyak, bukan banyak, tetapi beberapa lahan yang kosong itu masih tertumpuk dengan apa mungkin bekas tebangan-tebangan itu ya Pak, ya belum terkondisikan. Nah mungkin kedepannya juga lahan itu bisa dimanfaatkan ya, baik untuk tanaman privasi ya maupun untuk kelompok. Oke, itu sudah diulas semua mulai dari RW 1 sampai RW 6 dan alhamdulillah kan antusias warga luar biasa nih. Ya. Nah ini mungkin di momen ini nanti kita tayangkan setelah umuman. Detak jantungnya di mana Pak? Sebagai kepala desa, nah ini tanya ini. Saya tuh bingung terus terang kalau dari Dewan Desa ada semuanya bagus soalnya. Jadi semuanya total saya ngelihat sendiri, saya keliling itu semua antusias mulai dari orang tua, anak-anak sampai remaja, kemudian ibu-ibu juga. Dan saya yakin yang mereka persiapkan itu lebih karena itu dari hadiah yang diberikan kepada pemerintah desa. Kemudian dia menyiapkan semuanya mulai dari pernak-perniknya, kemudian nggak kalah besarnya itu adalah untuk makan bersama gitu. Ya. Jadi satu kegiatan ini ternyata menumbuhkan semangat gotong royong yang luar biasa. Ya. Ini saya kasih antusias warga itu luar biasa. Kita apresiasi. Jadi ini mungkin nanti juga akan menjadi agenda tahunan karena ini untuk mempererat silaturahmi dari warga. Jadi semua kayak dari semalam itu juga masih sampai sebelum hari akhir gitu penilaian itu masih diutak-utak gitu. Masih ada yang ngecat, ada yang juga pernah kenik dan semuanya. Dan inilah nanti dari hasil yang mereka ciptakan nanti kita akan satukan dalam bentuk video dan nanti kita lombakan di kabupaten. Mudah-mudahan minta doa dukungannya, mudah-mudahan bisa menang gitu ya. Amin. Dari semua yang itu. Dan saya terima kasih sekali kepada semua warga dari RW 1 sampai 6 yang sudah melakukan upaya untuk membersihkan, dan saya harapkan ini bukan pas momen Agustus, tapi kita ciptakan lingkungan yang bersih itu di sepanjang hari gitu. Berkelanjutan. Terutama nanti jadi PR kita adalah bagaimana membuat rumah itu rindang gitu ya. Rumah itu hijau dan memanfaatkan lahan
kosong untuk ketahanan pangan gitu. Ya. Dan jangan lupa Pak, karena di desa Kundungan sendiri kan juga sudah mendapat ini ya kategori utama ya untuk Iya, Proklim. Proklim. Nah, Kita menuju lestari ya. betul. Kita harus Bagian kegiatan ini salah satunya Iya. juga untuk mendukung edukasi 10 desa itu yang Iya. kita masih berusaha bagaimana untuk 10 mengajak kelompok, Pak. 10 kelompok ya. Iya, 10 kelompok. Dari 10 kelompok ini biar nanti bisa kita edukasi biar menjadi kampung yang kampung Proklim. Iya. Berarti sekalian persiapan untuk menuju ke kategori lestari ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Oke, kita masuk. Ternyata Pak Kadis ini juga sangat antusias ya mengadakan lomba ini. Kalau boleh tahu Pak, stimulan yang dialokasikan desa ini stimulannya dari mana dan berapa Pak? Saya ngambilnya dari dana desa sih sebenarnya dana desa. Tapi untuk kegiatan 17 kegiatan Agustusan itu. Jadi kalau dananya pasti kira-kira sekitar berapa ya? 6 atau berapa gitu. Saya kurang hafal pasti gitu. Tapi insya Allah hadiahnya juga ada khususnya kan uang pembinaan gitu. Ya. Saya yakin itu uang itu kecil dibandingkan dengan apa yang mereka keluarkan. Betul. Dan saya juga kaget juga ketika nanti tiba-tiba kata saya mau nyumbang ini gitu. Luar biasa ini. Ya. Jadi cuma ibaratnya kegiatan kecil itu ternyata memakai bagaimana orang bisa antusias untuk memikirkan daerahnya. Ya. Jadi mencintai RW-nya gitu. Karena ayo bertarung ini. Gitu. Ya. Ayo bertarung biar kita jadi juara gitu. Ya. Tapi ada juga ketika itu pokoknya juara nggak juara kemudian kita bahagia. Berpartisipasi. Kampungku indah. Ya. Pas malam itu juga bagus. Ya. Nah ini menjadi PR kita ke depan mungkin kita buat K3-nya malam gitu. Di malam hari juga. Iya betul. Dan saya juga yakin bahwa persiapan-persiapan yang dilakukan oleh masing-masing lingkungan itu tidak cukup 1-2 hari Pak. Mungkin bisa 2 minggu yang lalu bahkan. Iya. Dan ini insya Allah Kundungan ini salah satunya kan lomba K3 ini. Nanti ada lomba ada banyak lomba kita buat Agustus happy warganya. Karena kalau warganya happy itu juga akhirnya juga masalahnya itu juga bisa teratasi ya. Apa problemnya dimanapun gitu. Dengan kita happy. Nanti ada pentas ketoprak, kemudian juga ada pengajian juga, kemudian ada lomba untuk sepak bola bapak-bapak, kemudian ada lomba tangkap lele gitu. Jadi semuanya di Agustus kita buat warga pokoknya happy. Ya. Tadi sempat salut juga sih Pak dari kekompakan di mana tadi ya? Di RW 2 Pak. Iya sempat saya melihat videonya langsung ya. Jadi di mana tokoh masyarakat yang ada di RW 2 itu melibatkan dari mulai anak-anak sampai lansia. Keren sekali itu Pak. Jadi ada pembagian peran dan tugas di situ. Siapa membuat ini, siapa membawa ini. Jadi itu ada leadership ya. Ya, itu sangat antusias. Kan sampai malam tadi. Dan sejak adanya lomba K3 itu saya nggak pernah makan di rumah itu. Karena keliling itu makan sana makan. Pindah RW 1, RW 2 gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi ya inilah wujud dari kecintaan kita sebagai warga negara menyambut happy gitu adanya HUT RI itu. Karena kita sudah merdeka, kita sudah bisa membangun desa itu menuju desa yang nantinya kita harapkan menjadi desa yang kuat. Dari segi ketahanan pangan. Memang semua semangat baik dari RW 1 sampai RW 6 ini Pak Kades tadi ini akan menjadi agenda tahunan. Nah ini semoga bisa Pak memacu motivasi untuk lomba tahun berikutnya ya. Ya itu namanya lomba itu ada yang menang ada yang kalah. Tapi bukan kalah sih. Karena hanya belum. Jadi belum ini karena kita harus memilih 3 yang terbaik di antara dari 6 itu kan. Tapi semuanya bagus. Semua bagus. Dan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua warga masyarakat Kundungan, Pak RW, Pak RT, Pak BPD, dan semua. Dan juga Bapak Ibu perangkat yang membina di RW-nya masing-masing. Ini kemenangan bersama. Jadi nantinya tugasnya Pak Damara dan tim ini. Karena kita punya tim IT yang punya nanti apa yang sudah dilakukan di media di media itu diekspos gitu, dijadikan satu. Ini loh Kundungan gitu. Jadi beraneka ragam itu kita jadikan satu. Ini Kundungan.
Gitu. Mungkin sedikit apa Pak, untuk rekomendasi ya, Iya. dari Apa hasil ini rekomendasinya? tadi, mungkin kedepannya lebih ditingkatkan lagi di ini Pak, penghijauannya ya Pak Oh, ya. penghijauannya. Penghijauannya, kemudian pemanfaatan lahan pekarangan, Ya. kemudian juga tadi sempat ada, kita melihat ada beberapa titik drainase yang terhenti di tengah jalan. Nah Oh, ini mungkin itu baru ini ya. iya, Baru bertahap ya. betul, larinya mau kemana nih drainasenya. Nah itu mungkin nanti menjadi PR-nya desa, gitu Pak. Ya, Ya. insya Allah nanti ke depan kita semua juga akan benahi infrastruktur yang terutama di pemukiman, sampai nanti juga di persawahan juga. Dan insya Allah nanti ada tahun ini juga kita anggarkan jalan aspal yang kita rusak ini kita perbaiki semua. Jadi jalan di Pegunungan itu harus bersih, harus bagus. Yang intinya adalah warganya harus senang gitu. Makanya Agustus jangan lupa nanti banyak sekali event, ada apa? Setelah ini ada juga lomba dari bapak-bapak sepak bola. Nanti pastikan Anda mendukung tim perangkat desa karena ada saya ini. Itu antar apa Pak? Antar RW. Oh, antar RW. Antar RW dan perangkat desa. Berarti, Dan tim unggulannya adalah perangkat desa. oh gitu. Nanti ada saya, awas ini ngeboknya nih, aku kipernya. Pak ini nggak boleh begitu Pak. Kita harus main sportif nih. Ya, pokoknya menang kalah yang penting Iya. kompak tadi ya. Hadiahnya besar nanti, tapi nggak tahu belum disiplin Pak Kamara. Iya. Jadi intinya nanti ada sepak bola. Berikan supporter yang terbaik. Saya yakin perangkat itu supporternya paling sedikit karena nggak ada ininya. Kalau RW kan ada RW Banyak ya, banyak perangkat sopo. Iya. Paling yang supporter istrinya Karena istri perangkat. dan keluarganya Pak, jangan lupa. Rencananya istrinya perangkat nanti tak bawain benderang gede-gede gitu. Jadi kalau mau nutup kekurangan supporter kita, atau kita membuat supporter tamu gitu. Membawa dari supporter Iya, bola dari luar Pak, pembayaran. Iya. Nanti itu Pak dibayar, terima kasih gitu. Nah, Kemudian setelah ada lomba sepak bola yang nanti ada tim-tim terbaik yang dikeluarkan ini, kita juga sudah berlatih ini perangkat ini sengaja mempersiapkan 3 bulan penuh. Kita ada pelatihan dulu dengan untuk mempersiapkan sepak bola ini. Jadi hati-hati loh yang makan berangkat. Kemudian setelah sepak bola ada lagi nanti di BPK ada lomba juga ibu PKK. Kemudian ada lomba tangkap lele, ini bukan lomba, cari lawah gitu. Sebanyak-banyaknya. Gitu. Nanti ada aturan mainnya. Nanti kita siapkan lele itu 1 kintal.